Sampurasun, jumpa lagi dengan channel Kang Carios. Di episode kali ini kita akan eksplor tentang Gunung Padang. Guys, masih jauh guys. Masih jauh banget. Aduh. Ini pagi banget ya, jadi saya dari... Oh, ini rutenya nih ya sekalian. Saya dari Jakarta naik komuter lain ke Bogor. Nah, dari Bogor naik ke kereta api Pangrango ke Sukabumi. Dari Sukabumi lanjut naik kereta api jurusan Cianjur, yaitu kereta api Siliwangi, turunnya di stasiun Lampegan. Dari stasiun Lampegan langsung saja naik ojek ke Gunung Padang. Harganya adalah Rp85.000 PP pulang pergi. Jadi barusan saya di drop di gerbang masuk situs Gunung Padang. Nah, nanti saya minta dijemput lagi sekitar jam 2 siang. Sebagai informasi, saya dari stasiun Sukabumi tadi naik kereta Siliwangi yang jam 5:15 subuh sampai sini, jadi masih jam 5:45. Terus lanjut naik ojek. Begitu kira-kira. Capek banget nih. Oh iya, tiket masuk Gunung Padangnya itu adalah Rp10.000 tiket masuknya, oke? Tuh, kewalahan tuh, capek. Ini yang tangga yang landai ya. Kalau yang terjal, aduh, ngeri. Capek. Aduh. Setelah melalui perjuangan yang amat berat, akhirnya sampai juga nih di puncak Gunung Padang. Dan di luar dugaan, ternyata saya disambut dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Sungguh indah, berbalut dengan semburat cahaya matahari pagi. Luar biasa sekali bukan? Seperti kembali ke masa lalu. Saat ini saya sedang berada di situs Megalithicum, situs Gunung Padang. Ini dia, banyak banget batu-batu yang sangat megah. Menurut beberapa berita, katanya sih ini adalah piramid yang tertua di dunia sebelum Mesir, lebih tua dari Mesir. Oh ya, bagi kalian yang mau berkunjung di sini, ada beberapa rules atau peraturan yang harus ditaati ya. Yang pertama, dilarang makan dan minum di area situs, karena ini bisa menimbulkan banyak sampah. Yang kedua, dilarang naik atau duduk di batu-batu yang ada di sini, takutnya rusak. Nah, yang ketiga, dilarang mengangkat atau memindahkan batu-batu yang ada di sini. Jadi ikuti ya peraturannya. Nggak kebayang ya, begitu majunya peradaban zaman dulu, bisa menyusun batu-batu menjadi beberapa bagian di sini. Jadi ikuti terus perjalanan Kang Carios. Kita lihat sekeliling ya. Situs Gunung Padang terletak sekitar 50 km dari kota Cianjur. Konon merupakan situs megalitik paling besar di Asia Tenggara dan merupakan situs megalitik berbentuk punden berundak yang terbesar di Asia Tenggara. Punden berundak Gunung Padang dibangun dari batuan vulkanik masif yang berbentuk persegi panjang. Bangunan ini terdiri dari 5 teras dengan ukuran yang berbeda-beda. Bentuk bangunan punden berundaknya mencerminkan tradisi megalitik, yaitu mega berarti besar dan litos artinya batu, seperti yang banyak dijumpai di daerah Jawa Barat. Balok-balok batu yang jumlahnya sangat banyak tersebut tersebar hampir menutupi bagian puncak Gunung Padang. Material penyusun punden berundak Gunung Padang adalah batu-batu besar andesit basaltik, dan basalt yang berbentuk tiang-tiang dengan panjang dominan sekitar 1 meter
dan berdiameter dominan 20 cm. Tiang-tiang batuan tersebut mempunyai sisi-sisi berbentuk segi banyak dengan bentuk dominan membentuk tiang batu 4 sisi atau 5 sisi. Setiap teras mempunyai pola-pola bangunan batu yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda pula. Nah, ini saya berada di teras yang pertama atau teras 1 yang merupakan teras terluas dengan jumlah batuan paling banyak. Teras ini biasa disebut sebagai teras penyambutan setelah pengunjung bersusah payah menaiki anak tangga berjumlah 300-an. Pada teras pertama, terdapat beberapa klaster susunan batu. Selain 3 buah struktur batu di depan tangga masuk, di teras ini terdapat 3 buah struktur lain yang berukuran lebih besar. Struktur itu adalah ruang kesenian, ruang masjid, dan sebuah struktur berbentuk segi 4. Nah, ini saya masih terkagum-kagum nih dengan susunan batu yang ada di sini. Tuh. Silau, panas banget. Terletak di sebelah timur, terdapat klaster batu yang dikenal dengan sebutan ruang kesenian. Penyebutan ini mungkin berkaitan dengan adanya 2 buah batu disebut dengan batu musik di sebelah selatan ruang ini yang berdasarkan sebuah penelitian dapat menghasilkan nada. Tentu saja penamaan klaster batu yang berbentuk struktur ini merupakan penamaan baru karena kajian penelitian tersebut dilakukan di masa kini. Kita coba masuk ya. Nah, struktur batu pada ruang kesenian mempunyai susunan batu tegak yang membentuk batas di keempat sisinya. Pada struktur ini terdapat 2 pintu yang ditandai dengan adanya 2 buah batu tegak yang berukuran lebih besar dari batu-batu penyusun batas struktur. Di bagian depan atau utara pintu ini terdapat hamparan batu di atas permukaan tanah yang membentuk jalur jalan menuju struktur ini. Pada sisi utara, pintu pertama terletak di bagian tengah dengan lebar pintu 100 cm dan batu tiang mempunyai dimensi panjang 20 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 110 cm. Di sebelah selatan struktur ruang kesenian ini terdapat 2 buah batu kolom yang berposisi rebah di tanah. Kedua batu ini dikenal dengan sebutan batu musik. Nah, ini dia batu musik. Batu yang mengeluarkan nada tinggi berdimensi lebih ramping daripada batu yang menghasilkan nada rendah. Batu nada tinggi mempunyai dimensi panjang sekitar 22 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 168 cm. Sementara batu berikutnya mempunyai dimensi panjang 33 cm, lebar 19 cm, dan tinggi 155 cm. Pada bagian permukaan kedua batu terdapat bekas-bekas pemukulan yang ditunjukkan dengan permukaan yang kasar dan berwarna lebih muda dari kulit batu di sisi bawah batu. Kita lanjut ke tempat yang lainnya lagi. Struktur selanjutnya adalah yang disebut dengan Gunung Masigit, merupakan sekumpulan batu yang tersusun membentuk sebuah bukit. Batas-batas Gunung Masigit dibentuk oleh susunan batu kolom dengan posisi acak dan saling tumpang tindih. Struktur ini terbagi atas 2 bagian yang membentuk semacam teras. Teras di sebelah utara lebih rendah daripada struktur di sudut tenggaranya. Nah, dari teras 1 yang super luas ini, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke teras 2. Nah, kita naik ya ke teras 2. Tadi itu teras 1. Nah, ini teras 2. Ada tulisannya nih.
teras 2. Wah, ternyata luas. Wow. Ini teras 2. Teras kedua ini terbagi atas 2 bagian yang dipisahkan oleh rangkaian batu-batu tegak yang melintang dengan orientasi timur-barat. Bagian utara mempunyai dimensi yang lebih kecil daripada bagian selatan. Batas teras ini adalah berupa susunan batu kolom yang dipasang berdiri. Di bagian tengah teras terdapat tumpukan batu-batu kolom andesit. Tumpukan batu ini kemudian disebut masyarakat dengan mahkota dunia. Pada bagian tengah mahkota dunia ini terdapat pohon yang disebut dengan Ki-menyan. Pada teras ini terdapat struktur batu di permukaan tanah yang membentuk jalur jalan menuju teras ketiga. Pada teras ini terdapat pula batu-batu kolom yang telah mengalami pelapukan dan bahkan patah. Pada teras kedua sisi selatan terdapat batu andesit yang dipasang berdiri yang oleh masyarakat disebut dengan batu duduk. Struktur ini pada hakikatnya merupakan susunan tiang-tiang berdiri yang berpasangan berjumlah 10 buah yang disusun hampir linier dengan orientasi arah utara-selatan. Teras kedua memiliki sebaran batu kolom yang cukup merata di seluruh halaman terasnya. Sebaran ini tidak menunjukkan denah yang jelas. Hal ini disebabkan karena batu-batu tersebut telah mengalami perubahan posisi. Terletak di sisi timur teras ke arah utara, terdapat sebuah batu yang oleh masyarakat disebut dengan batu tapak macan atau batu bekas jejak telapak harimau. Batu tersebut merupakan batu andesit dengan ukuran cukup besar dan berbeda dari karakter sebagian besar batu di situs ini yang berupa kolom tiang. Batu ini mempunyai beberapa lekukan yang menyerupai bekas telapak macan. Hasil observasi pada batu ini menunjukkan bahwa bekas tapak ini hanya merupakan sekumpulan lekukan berbentuk bulat pada permukaan kulit batu. Nah, bisa dilihat ini batu-batu yang berada di teras 2. Bagus banget sih. Walaupun susunannya sepertinya memang tidak beraturan ya. Baiklah, kita melanjutkan perjalanan ke teras 3. Pada teras ini terdapat 2 buah klaster batu yang mengindikasikan merupakan bekas struktur yang mempunyai denah. Di sisi selatan teras terdapat sebuah batu yang oleh masyarakat disebut dengan batu tapak kujang, yang berarti batu bekas telapak kaki kijang. Batu ini merupakan batu andesit dengan ukuran relatif besar dibandingkan batu kolom pada umumnya dan mempunyai posisi rebah di permukaan tanah dengan orientasi utara-selatan. Berdasarkan hasil observasi, batu ini mempunyai fenomena yang sama dengan batu tapak macan, hanya lekukan pada kulit batu berukuran lebih kecil dan tersebar. Teras ketiga memiliki sebaran batu kolom yang lebih banyak, yang terdapat di bagian tengah ke arah sisi barat teras. Pada sisi selatan teras, terdapat 2 buah batu berdiri yang berfungsi sebagai pintu masuk menuju teras keempat. Ini kita memasuki area teras 4. Assalamualaikum. Permisi, sampurasun. Pada teras keempat, sebaran batu kolom yang ada lebih sedikit dan bahkan paling sedikit dari keseluruhan teras. Temuan struktur batu hanya tampak di sisi timur, berupa struktur berdenah segi 4 dan tumpukan batu di sebelah selatan. Pada sisi timur terdapat susunan batu yang membentuk denah segi 4. Batu-batu tersebut diletakkan dengan posisi berdiri. Pada bagian tengah struktur ini, tidak nampak adanya temuan batu-batu di permukaan tanahnya. Ada sebuah batu kolom setinggi 60 cm yang diletakkan di tengah-tengah struktur tersebut. Batu ini kemudian dikenal masyarakat sebagai batu gendong atau batu kekuatan atau disebut juga eyang balung tunggal. Di struktur ini sering dilakukan aktivitas pengangkatan batu gendong.
Diberikan nama tersebut karena batu tersebut digendong untuk memenuhi kepercayaan pengunjung bahwa jika berhasil diangkat maka akan mendapatkan berkah. Dilarang mengangkat menggeser batu. Ini sepertinya paling atas ya. Oke. Akhirnya sampai juga di teras yang tertinggi. Pada teras ini sebaran batu menunjukkan intensitas yang cukup banyak. Paling tidak ada 5 buah klaster yang menunjukkan 5 buah struktur dengan bentuk denah yang cukup jelas. Masyarakat sekitar situs memberi nama pada masing-masing klaster batu tersebut. Antara lain Singgasana, Putri Bungsu, Eyang Perbuka, Batu Pandaringan, dan Eyang Paraji Sakti atau Bengkong Sakti. Pintu masuk berupa sepasang batu tegak, terdapat di sisi utara. Sisi utara merupakan batas antara teras keempat dan teras kelima. Klaster Singgasana berbentuk denah bujur sangkar dengan batas-batas struktur berupa batu tegak. Nah, menurut beberapa informasi bahwa lokasi ini kerap digunakan semedi oleh pengunjung. Bahkan saya pun melihat ada beberapa bekas dari sesaji ya. Berakhir sudah perjalanan di situs Gunung Padang yang megah ini. Nah, untuk informasi lebih jelasnya kalian bisa membaca kebudayaan.kemdikbud.co.id. Saya pun banyak mendapat informasi dari situs tersebut ya. Silahkan bagi yang mau kesini tidak akan menyesal. Ya meskipun penelitian di Gunung Padang ini sekarang dihentikan karena memang masih menimbulkan kontroversi. Baik, saatnya saya undur diri dan saya akan segera turun. Jangan lupa saksikan terus channel Kang Cariyos dan jangan lupa dukung pula dengan cara subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Hatur nuhun.